Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Segar Gakum Official bersama saya Kompol Pulung Arsasyadin SIK Kasigar Subgakum di Telantas Polda Lampung. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang yaitu ETLE. Apa sih itu ETLE? ETLE adalah singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi informasi atau terkonek dengan internet. Nah, di sini ETLE dilengkapi dengan perangkat yang sangat canggih, perangkat yang sangat modern, yang mampu mendeteksi segala macam atau berbagai macam pelanggaran lalu lintas dan mampu menyajikan data tentang kendaraan bermotor yang melintas terkait dengan penegakan hukum lalu lintas dan penegakan hukum juga. Bila mana ada kejadian atau kejahatan di jalan, ETLE ini sangat membantu. Nah, kali ini saya akan collab atau kolaborasi dengan petugas di Polresta Bandar Lampung karena ETLE ini kita ketahui bersama saat ini salah satunya yang dibangun oleh Korlantas Mabes Polri, dibangun di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Ini merupakan kebanggaan, merupakan suatu apresiasi dapat membantu jajaran Satlantas, khususnya Satlantas Polresta Bandar Lampung yang bisa melayani masyarakat dengan prima. Nah, kali ini kita lanjut ke review ke ETLE-nya langsung dengan petugasnya. Oke guys, lanjut. Nah, oke guys, kali ini saya bersama Baur Tilang Satlantas Polresta Bandar Lampung dengan Bribka Randy ya. Nah, Bribka Randy ini yang punya tilang-tilangnya nih di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Nah, sedikit kita akan menjelaskan saya bersama Randy apa sih ETLE. Terima kasih Komandan. Ya. Selamat datang di Polresta Bandar Lampung. Terima kasih. Mantau kami, mengawasi kami Ya. Sampai ini benar-benar berjalan, Komandan. Terima kasih atas kawalannya. Sama-sama. Perkenalkan teman-teman, saya Bribka Randy Firanda dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Seperti teman-teman lihat, di Polresta Bandar Lampung saat ini sedang hot-hotnya ini dan ETLE. Apa itu ETLE? Seperti yang dijelaskan Komandan, jadi pelanggar secara otomatis tercapture oleh kamera analitik yang langsung dapat membaca plat nomor, alamat, dan lain-lain. Jadi tidak perlu lagi polisi ada di jalan. Dalam artian di sini sudah terwakilkan oleh kamera. Jadi polisi udah berkurang di jalan ya. Jadi Ya. polisi tugasnya ke depan, beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun ke depan sudah tergantikan oleh alat AI seperti ini. Ya. Seperti ETLE ini, Artificial Intelligence. Jadi kita polisi hanya ke depannya ini, rencana ke depannya ini yang sudah direncanakan dan dipikirkan oleh para pimpinan kita di Polri, hanya tugasnya Turjawali. Turjawali itu kan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Serta satu lagi, penanganan pelayanan kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk penindakan pelanggaran aturan lalu lintas ini cukup robot aja. Ya, kedepannya begitu. Karena ini baru saja dibangun, kita butuh waktu dikembangkan lagi untuk lebih sempurna. Begitu Ya. kan? Sementara baru 5 titik ini dan Ya. tapi kedepannya nanti Bisa bertambah. Siap, terus ditambah Komandan. Ya, 5 titik itu dan 10 titik. Pantau, 5 titik pelanggaran kamera ETLE, Ya. pelanggaran lalu lintasnya. Terus yang 10 titik kamera pantau. Nah, guys, ini baru 5 titik, udah banyak nih 5 titik kalau bagi saya. Di mana-mana sudah ada. Nah, kedepannya bisa ditambahkan lagi. Iya. Bisa dikembangkan lagi ya. Betul, Komandan. Di Polda Metro atau Jakarta aja sudah 50 sekian ya, 50 sekian titik, 50 lebih itu dikembangkan lagi. Nah, kita nggak bisa macam-macam lagi guys. Jadi ini merupakan upaya edukasi juga kepada masyarakat supaya kita semua tertib berlalu lintas demi keselamatan diri kita sama pengguna jalan yang lainnya. Yang terpenting ada dan itu untuk menekan jumlah kecelakaan dan. Iya. Karena awalnya apa? Karena melanggar. Iya. Itu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan pelanggaran lalu lintas guys. Benar. Jadi kita harus tertib, ikuti aturan berlaku tentang aturan lalu lintas. Insya Allah kita akan terjaga dan selamat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Nah, terus apa lagi yang bisa dijelasin? Izin Komandan, saya menjelaskan mekanisme Ya. terkait ETLE. Jadi
pada saat kamera mengcapture pelanggar, Ya. itu ada petugas back office. Ya. Back office itu memvalidasi pelanggaran tersebut. Ya. Setelah petugas back office benar-benar mencermati dan dapat membuktikan kamera itu benar Ya. dan setelah keyakinan itu ada, petugas back office memvalidasi. Saat divalidasi, kita akan mengirimkan surat, Komandan. Ya. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan MOU dengan kantor pos Ya. oleh Bapak Kasat Lantas. Ya. Nah, surat itu nanti akan dikirimkan lewat kantor pos ke alamat pelanggar. Nah, alamatnya kok bisa tahu? Oh, tahunya dari sini, Komandan. Dari plat nopol, Ya. kemudian Identitas ya? langsung ada Identitas alamat. lengkap ya? Ya. Jadi itulah kita bisa kirimkan surat melalui kantor pos ke alamat pelanggar. Ya. Setelah tercetak surat Ya. nah surat inilah yang akan dikirimkan ke pelanggar melalui kantor pos. Surat ini di sini kita dapat mengisi kolom dan ada bukti pelanggarannya Nah, di sini guys, ada bukti pelanggarannya. Jadi dikirimkan nih video real time ya, yang terjadi di lokasi pelanggaran lalu lintas, kita rekam, kita print, kita kirim ke alamat pelanggar. Nah, di sini ada barcode-nya. Barcode ini fungsinya untuk konfirmasi ya, secara web ya, si pelanggar. Ya. Coba dijelasin gimana. Jadi gini setelah pelanggar dapat surat cinta ini surat ini Iya. ya, Nah, Nan. Nah, ada dua opsi Ya. Satu, pelanggar itu datang ya. atau konfirmasi hanya lewat web dengan men-scan barcode ini. Nah, ini barcode ini bisa konfirmasi dari rumah. Dari rumah Nanti bisa isi ya, ada kolom-kolomnya, mengakui kesalahannya atau bagaimana itu. Iya, Nan. Jadi ada dua opsi, iya atau tidak. Iya itu dia mengakui kesalahannya dan Ya. tidak itu dia banding. Ya. Oh, saya tidak mengakui ini kesalahannya atau Ya. oh salah nih, Hmm. bukan saya nih, Ya. mobil itu bukan Ya. punya saya, Ya. gitu kan. Jadi kalau opsi yang pertama tadi dia mengakui kesalahannya dan Oke. nanti petugas di Gakum Ya. itu tinggal memasukkan nomor tilang dan tanggal sidang. Ya. Setelah itu karena sistem AirPlay kita ini aplikasi telah terintegrasi dengan e-tilang, Ya. otomatis nanti sampai SMS nomor limpahan ke HP pelanggar. Ya. Jadi di sini harus input nomor handphone juga dan itu wajib dan Ya, nomor handphone yang aktif ya. untuk apa dan untuk tadi petugas mengirimkan kode priva ke pelanggar Ya. sebagai bentuk tanggung jawab dia dan Ya, jadi terkoneksi e-tilang ini dengan aplikasi E-tilang. e-tilang Polri. Jadi untuk pelayanan cepat kepada masyarakat, bila terjadi pelanggaran ini, aplikasi e-tilang kita gunakan, kita input datanya ke aplikasi e-tilang, otomatis terkirim ke SMS kode privanya, Nan. pelanggar kode brifanya, jadi langsung bisa bayar ya. Jadi pelanggar ini tidak perlu datang dan Ya. kalau dia mengakui dan Ya. kecuali dia tidak mengakui dan Ya. dia harus datang, Ya. dia harus konfirmasi dan Ya. dia pun harus memiliki bukti. Ya. Kenapa dia tidak mengakuinya gitu? Ya. Bukti apa gitu? Ya. Ya. Nanti begitu datang, nah baru kita selesaikan, Ya. kita tidak lanjuti. Nah kalau yang modelnya dari rumah, dari mana aja, pakai web tadi, buka Web. lewat web, barcode-nya tadi, Scan barcode, scan barcode, misalkan diakui karena sudah ada jelas pelanggarannya. pendukung alat buktinya, jelas kan kamera. Jadi polisi nggak perlu lagi nyita barang bukti ya. Ya. Komputer sudah otomatis capture atau merekam video dan fotonya terkait dengan pelanggaran otomatis yang sudah disetting. Nah, kita nggak perlu lagi ribet-ribet nyita barang bukti pelanggar. Si pelanggar atau masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas itu nggak ribet-ribet lagi diambil SIM-nya, disita SIM-nya atau disita STNK-nya atau kendaraannya. Kita nggak usah. Jadi tapi dengan aturan yang berlaku terkait dengan Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Regi dan Ranmor. Ya. Nah, di situ kewenangan Polri untuk memblokir kendaraan, STNK kendaraan tersebut, ya kan? Jadi kita nggak perlu lagi sita, tapi kita blokir. Tapi ada batas waktunya yang blokirnya. Ya, benar.
kita tunggu konfirmasi berapa lama? Jadi diberi kesempatan dan untuk konfirmasi Ya. 5 hari dan Ya. jika belum tidak ada jawaban, Ya. itu akan otomatis Otomatis terblokir. blokir. Dikasih waktu 5 hari ya? Nah, di 5 hari ini dan Ya. kalau si pelanggar sudah konfirmasi, Ya. diberi waktu lagi 7 hari, Bang. Oh, 7 hari. 7 hari untuk membayar. Ini aturan 5 hari 7 hari udah SOP ya dari pusat ya? Atau nanti ada perubahan lagi? Mungkin ada perubahan dan kalau 3, 5, 7 hari itu kita mengacu pada Polda Metro Jaya. Oke. Seperti itu. Kita karena di Polda Metro Jaya sudah terbangun hampir 2 tahun ini ya. Ya. Jadi warga masyarakat di wilayah Polda Metro atau Jakarta sudah biasa nih dengan kebiasaan teknologi canggih ETLE ini. Nah, ini untuk di Bandar Lampung khususnya atau Lampung, masyarakat Lampung yang melintas di wilayah hukum Bandar Lampung ini jangan kaget. Nanti udah dikirimin surat cinta dengan tiba-tiba. Nah, jadi untuk batas waktu hari tadi yang disebutkan terkait dengan pemblokiran itu nanti akan kedepannya kita tunggu perintah lebih lanjut ya berapa hari. Untuk sementara 5 hari 5 untuk konfirmasi, 7 hari kemudian untuk pembayaran. 7 hari untuk pembayaran. Dikasih waktunya ya. Iya, Dan jadi rekan-rekan jangan kaget ketika mau bayar pajak, Ya. kok nggak bisa ini blokir, kenapa? Ya. Oh, dia nanti dilihat, oh telah melakukan pelanggaran lalu lintas gitu nanti. Ya. Jadi harus diselesaikan dulu. Nah, Selesaikan dengan bagaimana caranya dengan ya betul. membayar denda tilang tersebut nanti Ya. melalui bank. Ya. Ya. Jadi kalau teman-teman terblokir ini kan nggak kerasa nih, kadang mungkin cuek, tidak mau konfirmasi ya dengan ancamannya blokir. Nah, begitu nanti akan ketahuannya dibayar kewajiban pajak di Samsat, nanti di Samsat akan memberitahu bahwa STNK tersebut diblokir karena ada tunggakan atau tanggungan kewajiban denda tilang karena dengan dasar pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan, yang sudah direkam oleh ETLE. Nah, itu nanti terkoneksi dengan ERI Samsat juga ya. Nah, ERI Samsat, jadi untuk saat ini kita sudah terkoneksi dengan e-tilang, ETLE dengan e-tilang dan ERI nasional. Nah, kemudian bila mana sih wajib pajak ini mau bayar, cuma dia nggak bisa nih ya. Jadi kewajiban pertama adalah membayar denda tilang dulu. Setelah membayar denda tilang udah oke, baru petugas membuka kembali blokirnya, baru bisa melaksanakan kewajiban pajak ya di Samsat. Nah guys, itu yang bisa kita sampaikan informasi tentang ETLE. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa di subscribe, share, like, komen, disampaikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, semuanya lah. Semoga informasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke guys, itu yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.